Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, kami di sini mahasiswa dari jurusan PPKN kelas D tahun 2023, khususnya kelompok 4 Pak. Di sini pada mata kuliah pendidikan politik, yaitu tugas proyek kami melakukan sosialisasi dengan judul pemenuhan hak konstitusional warga negara di Panti Asuhan Al-Wasliyah Binjai. Jadi Pak, setelah kami menyampaikan sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak serta perwakilan dari adik-adik untuk menyampaikan refleksi. Baik Pak, jadi di sini kami ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak sebagai pengurus panti serta perwakilan dari adik-adik panti untuk menyampaikan kesan Bapak setelah kami melakukan proyek dan juga dampak positif terhadap perkembangan pembelajaran PPKN untuk adik di panti asuhan serta saran dan perbaikan untuk kami ke depannya Pak. Kepada Bapak saya persilakan Pak. Terakhir ya, nggak lama, sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari siang kita dapat ilmu, baik itu dari bimbingan konseling tadi maupun PPKN. Coba masih Bapak tanya, apa PPKN tadi? Yang tahu nih anak-anak nih Bapak kasih 50.000. Ayo Pak. Yuk, Lisa. Ayo Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis waktu. Ya, Bapak gitu ya. PPKN itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau kali 10 detik. Ya. Jadi saya rasa tadi ketika saya mengikuti dari awal dari budaya dan unimed, ada kesinkronisasian tentang konseling maupun tentang PKN. Apa itu? Contoh tadi budaya berbicara tentang bullying. Iya, kita membuli orang, ya, kita mendapat hukuman, yaitu masuk ya dalam undang-undang. Undang-undangnya apa? Tentang bullying di bawah umur misalnya. Ya, itu ada hukumannya bagi siapapun yang bully. Itu sudah masuk dalam undang-undang. Makanya tadi saya bilang ada kesinkronisasian antara bimbingan konseling tadi ya dengan pelajaran PPKN ini. Memang nggak banyak ya. Ilmu yang didapatkan PPKN ini tadi saya baca dari awal dari beberapa kakak tentang hak dan kewajiban terus dari awal sampai akhir ya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, memang kita tidak jauh yang namanya dengan hak dan kewajiban itu satu ya, tidak bisa dipisahkan. Hak kita yang terima, kewajiban itu yang kita lakukan atau itu yang kita kerjakan ya. Mungkin anak-anak ini tidak begitu familiar tentang penjelasan tadi, hanya tentang hak yang mereka dapatkan ketika mereka masih di bawah umur saja. Itu bermain, belajar, ya kan. Nah, di samping mereka tinggal di asrama, memang mereka mendapatkan hak tersebut, yaitu pelajaran. Kita sekolahkan mereka, itu haknya supaya mereka mendapatkan pendidikan. Hak mereka bermain, pasti tentu yang namanya bukan hanya kita yang masih mau bermain,
mereka juga masih mau bermain, itu hak mereka. Itu yang mereka terima. Dan selalu mohon maaf, ketika saya ada rezeki, saya selalu berbagi contoh. Tadi mereka berbicara, saya kasih jajan, karena mereka di samping namanya anak dusun, mereka berhak menerima santunan. Mereka berhak menerima santunan. Itu inti dari mereka sebagai anak asuh, anak panti asuhan, karena mereka tinggal di panti. Mereka berhak menerima santunan. Ya, makanya kalau kita sedikit ada rezeki, kita memberikan rezeki kita untuk yang berhak menerima. Jadi kalau ada namanya zakat fitrah, itu selalu itu, ya, yang berzakat fitrah, mohon maaf yang yang Islam itu zakat fitrah, yang sedikit menyisihkan rezekinya untuk kita berikan kepada yang berhak. Itu apa? Anak-anak yang kurang mampu. Nah, kewajiban kita juga, kita sebagai yang ada rezeki, kita berkewajiban mengeluarkan sedikit rezeki kita. Itu namanya zakat harta. Ada namanya zakat harta. Itu wajib tuh. Dari kita menyisihkan hasil yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Tuhan, kita berhak berkewajiban mengeluarkan zakat harta kita. Dan mereka sebagai anak panti asuhan, karena mereka tinggal di panti asuhan ini, mereka juga berhak mengikuti aturan yang ada di panti. Jadi sama, berarti bukan cuma hanya mereka yang menerima hak, tapi mereka juga yang berkewajiban mengikuti aturan yang ada di panti. Ya, contoh sekolah wajib, itu sudah harus aturan panti, wajib sekolah, tidak ada yang tidak sekolah. Bahkan walaupun mereka sekolahnya hanya ibarat maaf kata terpeleset sampai lah, saya melarang mereka itu jam istirahat masuk ke sekitaran panti. Kenapa? Itu sudah hitungan mereka pulang. Kasihan dong dengan yang anak di luar lain yang rumahnya jauh. Jadi jangan sementang-mentang mereka sekolahnya dekat, mereka berarti pulang. Itu aturan, itu kewajiban panti, aturan yang harus mereka kerjakan. Tak boleh. Walaupun dengan alasan mereka itu mau buang air kecil, sekolah ada. Ya, ada sekolah. Walaupun kamar mandinya bagaimanapun, itu kita memberikan kewajiban mereka bersekolah dari jam 7:30 sampai jam 1. Itu mereka wajib. Itu pendidikan mereka. Kewajiban yang kedua, mereka mengikuti aturan panti itu paling tidak sholat bukan sholat itu kewajiban mutlak untuk yang Islam, maaf. Itu wajib kita kerjakan bagaimanapun. Kewajiban bukan kita yang mengatur panti, tapi itu sudah kewajiban yang Maha Kuasa untuk kita beribadah, baik itu kita muslim maupun contohnya yang non muslim, hari Minggu wajib kita beribadah, ya kan? Nah, hari-hari besar wajib kita untuk yang non beribadah. Itu juga dengan kami juga ada hari wajib, itu hari Idul Fitri. Itu tentang kewajiban mereka di panti. Selanjutnya mereka ini wajib belajar, bukan untuk kami tapi untuk mereka. Jadi apa yang mereka terima, tapi mereka juga berkewajiban melakukannya. Itu saja mungkin ilmu ini tolong kita simpan ke dalam otak kita. Kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan lengkap. Ya, saya tidak katakan kita sempurna. Ya, masih ada di luar sana yang tidak sempurna. Ya, lengkap, ada mata, otak, telinga, mulut. Simpan ke dalam otak kita. Makanya saya selalu katakan, berbuatlah selalu kalian jadi orang yang baik. Walaupun orang jahat sama kita, ya biarkan saja. Baik aja kita sama orang, gak masalah.
Yang menilai kalian baik tidaknya itu siapa? Hah? Siapa yang? Coba saya tanya. Siapa yang menilai kita baik enggaknya? Hah? Iya, termasuk juga orang lain menilai kita baik enggak itu. Ya, makanya kita berbuat baik. Saya segi pesan untuk kita, jangan kita selalu beranggapan kita selalu sempurna. Tidak. Berbuat baik saja sama orang. Walaupun orang jahat sama kita, orang menceritakan tentang kita, ya sudah, itu hak dia. Nah, ini bukan hak tadi kan? Itu hak dia berpendapat, hak dia berbicara. Baik saja. Ya, kita kok menjalani, kita tidak merugikan orang. Nah, gitu. Jadi berbuat baik saja pada orang. Kesan saya pada dari Unimed bagus dan sudah pandai bicara ini semua ini. Selalu menjadi orang yang sukses. Tak hanya berbicara di depan anak ini saja, depan umum kalau bisa. Ya, depan umum, depan orang banyak, ya keluarkan keahlianmu. Ya, dan pesan saya terus kalian belajar sampai kalian menjadi orang yang berguna, orang yang sukses. Sukses itu pun kita tetap harus belajar. Nah, itu ya. Walaupun kita sudah sukses, kita harus tetap belajar. Pun kita harus belajar. Saya pun seperti ini. Mohon maaf, jurusan saya olahraga. Terkejut kan? Saya jurusan sarjana saya olahraga. Dari mana saya ini? Saya belajar. Kenapa? Karena saya tahu lingkungan panti ini. Saya lahirnya di panti. Apa yang pengalaman saya di luar saya ceritakan di panti. Apa yang pengalaman saya di luar saya bawa kemari. Nah, saya aktif di sini 2016. Walaupun sarjana saya olahraga, saya pandai cakap begini, ya saya belajar. Jadi bukan kita media ke media, ya praktikan saja hal yang baik. Walaupun sekarang ada yang mohon maaf ini itu gitu, di skip saja. Saya selalu gitu. Walaupun ada terlihat skip 2 detik, tertengok juga kan, tapi bisa langsung skip, masalah. Tapi jangan ngomong kayak gini ya, dia ada semua. Pesan saya tuh jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang baik. Jadilah, tuntutlah ilmumu sampai kau mampu. Kalau kau sudah tak mampu, ya sudah, jangan sampai seperti kita kelebihan ilmu. Itu ya. Kalau kita ada kelebihan ilmu, kita menjadi sok. Tak boleh. Ya, tuntutlah ilmumu semampu. Ya, sekiranya tak mampu, tak usah lagi dilanjutkan. Itu saja pesan dari saya. Insyaallah pertemuan kita hari ini penuh dengan hikmah, penuh keberkahan, dan insyaallah kita dalam nama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Titip salam Bapak Kepala Panti. Beliau sedang dalam keadaan tidak enak badan, jadi selalu diwakilkan dengan saya, tidak dengan yang lain. Titip salam Bapak Kepala Panti, sama pesannya, semoga berkahlah pertemuan kita. Mungkin itu saja, saya sudahi. Mungkin kita sudah capek, saya pun sudah capek cakap. Ya, saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas pesannya dan pesannya yang luar biasa kepada kami. Semoga untuk kedepannya bisa kami terapkan. Baik, selanjutnya adalah pesan dan kesan dari Kak Sahira, perwakilan dari adik-adik, dan Kakak sampaikan saja kesannya terkait sosialisasi kami, pesan serta dampak positif dengan adanya sosialisasi Kak. Kepada Kakak kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syairah Nezahia. Sebelumnya saya mewakili adik-adik mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bersedia berbagi pengetahuannya, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk adik-adik, ya kan? Karena selama ini hanya sering mendengar pelajaran dari sekolah, Kak. Bukan nggak pernah dari mahasiswa, cuman jarang gitu kan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi kesempatan lagi untuk mendapat pengetahuan dari kakak mahasiswa. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua, dan tentunya sangat bermanfaat untuk saya sendiri, karena kita kan sama-sama mahasiswa ya kan Kak, cuman beda jurusan gitu, jadi sangat bermanfaat bagi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa sukses. Amin. Cita-cita yang kita inginkan. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang akan datang. Amin. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada kakak mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum